Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Iim Viana. Kali ini aku bikin video yang berbeda nih. Sekalian kita jalan-jalan ke pantai ya. Ini aku mau cerita tentang perawatan anakku di NICU. Jadi buat bunda-bunda yang lagi berjuang untuk anaknya yang di NICU, tetap semangat ya. Banyak temannya yang berjuang di NICU juga dan harus tetap semangat karena semangatnya bunda itu akan bikin semangat anak kita di NICU. Nah, sebelumnya aku sudah pernah bikin video tentang kelahiranku, kehamilanku juga. Nah, ini kita lanjutkan ya. Proses kelahiranku sudah aku ceritain di video sebelumnya. Nah, untuk setelah kelahiran itu aku kan lahiran di bulan Agustus tanggal 11 ya, tahun kemarin. Nah, itu jam 4 pagi. Kebetulan kondisi anakku kan belum cukup umur ya, cukup usianya masih 34 week. Jadi bisa dikatakan prematur dan lahir di berat badan 23,5. Itu kalau seusianya sih cukup, cuman kan karena kondisinya prematur dan paru-parunya juga belum sempurna, makanya perlu perawatan di NICU. Nah, yang sangat disayangkan juga, aku kebetulan lahiran di sebuah rumah sakit swasta. Di situ alhamdulillah lengkap ya, sudah lengkap peralatannya. Tapi sangat disayangkan ketika ternyata anakku itu butuh CPAP. CPAP untuk bantu pernafasannya, untuk bantu perkembangan paru-parunya karena paru-parunya kan belum siap. Nah, di situ kebetulan alatnya itu sudah dipakai untuk bayi yang lahir sebelumnya. Jadi anakku belum bisa menerima layanan CPAP itu, belum bisa pakai. Jadi dari pihak rumah sakit juga berusaha untuk mencarikan solusi dan kebetulan calling beberapa rumah sakit juga yang dekat-dekat. Nah, sekitaran jam berapa ya? Jam 9-an lah itu dapat info, dapat rumah sakit yang ada CPAP-nya tersedia, cuman agak jauh. Nah, kita minta juga, kan kondisiku juga belum stabil ya, habis lahiran, habis sesar. Nah, kita mintanya, keluarga minta rumah sakitnya kalau ada yang deket. Jadi dari pihak rumah sakit yang buat aku lahiran itu juga berusaha mencarikan. Kebetulan alhamdulillah sekitar jam 3-an sore. Jadi kan lahirannya jam 4 pagi. Nah, jam 3-an sore itu dapat info ternyata di rumah sakit daerah setempat yang jaraknya kalau dari rumah sakit swasta yang buat lahiran itu mungkin sekitar 10-15 menit itu tersedia. Jadi alhamdulillah banget bisa anakku segera diantarkan ke sana. Nah, posisi itu aku masih tetap harus perawatan di rumah sakit tempat lahiran dan anakku segera dipindahkan ke tempat perawatan di rumah sakit daerah. Nah, di kondisi itu aku juga berusaha karena dokter bilang aku harus pumping karena ya bagaimanapun juga ASI itu sangat dibutuhkan ya, meskipun kondisinya lahir prematur tapi tetap harus pumping, tetap harus berusaha pumping biar ASInya segera keluar. Dan alhamdulillah usahaku ya awal-awal cuma sepucuk sendok itu dikasihkan ke anak. Waktu pagi sampai jam 3 itu masih aman sih ya, pakai apa namanya, kayak suntik itu loh, kayak suntik itu, air susunya dimasukin situ dikasihkan ke anak, masih bisa satu rumah sakit. Tapi setelah kita di rumah sakit yang berbeda, aku harus berusaha semaksimal mungkin biar air susunya itu bisa keluar semaksimal mungkin, sehingga yang ngirimnya ke rumah sakit yang satunya bisa maksimal juga, nggak harus wirawiri sedikit-sedikit. Dan di sini juga alhamdulillah meskipun aku dapat dokter yang cukup wow banget pokoknya, tapi alhamdulillah itu sangat mendukung aku dalam gimana ya, memotivasi untuk bisa segera ada ASI untuk bayi. Karena
dari pihak perawat itu sebelumnya menyarankan untuk cari donor ASI, dan kebetulan saudara juga ada yang 2 bulan sebelum aku itu lahiran ya, laki-laki juga, cowok juga. Jadi aku minta, suamiku udah minta untuk dikirim susu atau ASI itu, tapi ternyata dari dokter anak yang menangani anakku itu menolak untuk anak diberikan ASI donor, karena ya belum tahu juga kondisi dari ibu pendonor itu kan. Jadi ibu kandung harus berusaha memeras ASI paling tidak 2 jam sekali. Setiap 2 jam harus peras, setiap 2 jam harus peras, pelan-pelan, dan berusaha semaksimal mungkin supaya apa? Supaya cepat lancar ASInya. Dan alhamdulillah sehari sudah langsung, sorenya itu sudah lancar, sedikit-sedikit pasti ada yang keluar, dan hari berikutnya sudah lancar hingga akhirnya sampai anakku di NICU itu kan 11 hari ya totalnya, itu sampai sisa-sisa. Ada yang di rumah sakit, setiap kali di rumah sakit itu kan bawanya 2 sampai 3 botol atau 3 wadah itu, 3 tempat ASI. Jadi setiap waktu, setiap peras ASI kan ditempatkan di wadah yang beda dengan yang jam berikutnya. Jadi setiap kali nganter itu 2 sampai 3 itu tempat. Nah, di sana itu sampai akhirnya hari ke-11 itu masih banyak, dan di rumah pun masih ada stok juga banyak. Dan alhamdulillahnya anakku bisa, perkembangannya cukup pesat sih. Aku akhirnya bisa ketemu anak itu di hari ketiga setelah aku keluar dari rumah sakit, baru bisa ketemu anakku langsung, karena waktu di rumah sakit tempat bersalin kan aku nggak langsung berpapasan sama anak. Jadi ketika lahir itu nggak langsung ketemu anak langsung dipisah sama ibu karena kondisinya juga belum stabil ya. Jadi ketemunya aku di hari ketiga setelah aku keluar dari rumah sakit tempat bersalin, kemudian nengok anak di NICU di rumah sakit yang RSUD. Itu yang boleh masuk di NICU itu cuma ibu kandung ya, orang tua ataupun saudara lain nggak bisa masuk. Pokoknya cuma 1 orang ibu kandung aja, dan itu pun aku kesana cuma bisa lihat, nggak bisa gendong, nggak bisa ya cuma ya gimana ya, lihat aja sambil ngelus-ngelus tangannya, dan kondisinya banyak selang di badannya, di hidungnya ada selang, mulut ada selang, tangan impus. Ya nggak bisa ngebayangin lah, anak baru lahir langsung udah banyak selang di situ. Alat bantu pernafasan, alat bantu makan, impus. Bisanya cuma berdoa semoga cepet bisa pulang gitu aja. Yang penting doa dari ibu biar anaknya kuat. Dan alhamdulillah perkembangannya cukup cepat. Meskipun aku nengoknya itu setiap 2 hari sekali baru ke sana, dan kalau suamiku setiap hari tapi cuma di luar nganter ASI aja. Tapi setiap ada sesuatu pasti dikasih informasi lewat telepon. Karena apa? Karena ibu kandung ataupun keluarga nggak bisa nunggu di sana ya. Waktu itu juga COVID, jadi anak sendirian di sana, sama pokoknya udah diserahin sama dokter sama perawat gitu aja. Dan kita sebagai orang tua berusaha berdoa agar cepat bisa kembali bersama lagi. Ya, itu tadi ceritaku menghadapi anak selama di NICU. Semoga Buddha-Buddha yang sedang mengalami anaknya di NICU diberikan kesabaran dan segera kembali pulang bersama keluarga lagi anaknya ya. Semoga ceritaku ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.